Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam renungan pagi dari Gereja Kalimantan Epanglis Banjarbaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, biarlah kami terus mensyukuri kebaikan-Mu dan terus membuka diri kami untuk dibimbing dituntun lewat kebenaran firman-Mu dalam kami menapaki hidup kami dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Amin. Sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Epanglis, bagian firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2020. Bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22, demikian firman Tuhan. Yang judul Orang Muda yang Kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Amin untuk firman Tuhan. Ibu Bapak, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya memberi tema perenungan untuk kita pada pagi hari ini, harta di sorga. Saudara, Alkitab sesungguhnya tidak berbicara tentang bahwa orang Kristen atau orang percaya tidak boleh memiliki harta benda dan kekayaan, tidak boleh memiliki aset. Tidak. Alkitab tidak berbicara tentang bahwa kita tidak boleh memiliki segala sesuatu dalam hidup ini, masuk harta kekayaan. Tapi yang Tuhan mau kita lakukan adalah bagaimana kita menggunakan harta dan kekayaan tersebut, dan juga bagaimana kita memperlakukan harta dan kekayaan itu. Dalam nas yang diperhadapkan kepada kita berbicara tentang orang muda yang kaya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dia masih muda tapi sudah kaya. Dan ia juga mempunyai suatu keinginan yang baik, yang positif, yang menginginkan sebuah kehidupan yang kekal, yaitu hidup bersama Allah Bapa di surga selama-lamanya. Sehingga ia bertanya kepada Yesus, apa yang harus ia lakukan? Dan Yesus menjawab dengan perintah sebagaimana yang lazim disampaikan kepada umat Tuhan waktu itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan orang muda tersebut menyampaikan bahwa ia sudah melakukannya. Dalam ayat 20 dikatakan, kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Apa yang masih kurang?
Ia merasa sudah sempurna, sudah memiliki semuanya dengan baik. Ternyata menurut Tuhan Yesus Kristus masih ada yang kurang. Harus disempurnakan. Dan dalam ayat 21 dikatakan, kata Yesus padanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ternyata orang muda itu adalah orang muda yang memang kaya, tetapi dia adalah orang muda yang kurang mempunyai kepedulian kepada sesamanya, atau hatinya, hidupnya terikat dengan harta benda yang ia miliki, sehingga ketika ia ditantang untuk menjual harta bendanya, ia merasa berat, ia merasa sukar untuk melakukannya, apalagi untuk mengikuti Yesus. Yang dalam ayat 23 dikatakan, ia dengan sedih, pergilah ia dengan sedih atau dengan hati yang tidak nyaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini kita patut bersyukur karena kita boleh diingatkan bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan. Tidak salah kita menjadi kaya, tidak salah juga kita berusaha menjadi kaya. Yang penting bagaimana kita menjadi kaya, berusaha menjadi kaya dengan cara-cara yang benar, yang seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara, ketika kita boleh diberikan titipan Tuhan harta dan kekayaan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bersama-sama bahwa kita harus mau berbagi dengan apa yang miliki. Semakin banyak kita miliki, semakin banyak pula yang harusnya kita bagi kepada orang lain, pada Tuhan, pada sesama yang memerlukan, pada orang-orang yang menderita yang ada di sekitar kita. Dan yang terakhir, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah bagaimana kita menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita kepada Allah Bapa di surga, di mana kita tidak terikat dengan harta benda dan kekayaan kita. Hati kita tertuju kepada Allah Bapa di surga. Jadi bukan kita diatur oleh harta benda kita, karena harta kita di surga adalah keselamatan jiwa kita, keselamatan tubuh kita. Itulah yang berharga. Tapi memang ada godaan bagi kita untuk mempertahankan apa yang tidak kekal, apa yang tidak ada di surga, yaitu harta benda, bahkan nyawa kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah kita mengejar harta di surga, yaitu kita menggunakan seluruh keberadaan hidup kita menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, termasuk segala harta benda yang kita miliki, kita persembahkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dengan menggunakannya secara sebaik-baiknya. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, biarlah kami boleh menjadi pribadi yang terus dibimbing, dituntun untuk menggunakan seluruh keberadaan hidup kami, menggunakan segenap harta benda kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bukan mengikat hati dan pikiran kami kepada harta benda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon bimbingan Roh Kudus supaya kami boleh mencari harta di surga. Amin.